Halo, welcome back to my TV channel. Hari ini kita akan bikin podcast bersama saya. Tuh ada bintang tamu nih, pengacara terkenal di area Kemang, Jakarta Selatan, Pak ya? Selatan. Nah, ini bersama saya nih Big Boss nih. Dengan Bapak siapa? Dengan dari Situmorang SH. Oh iya. Dengan Ibu siapa, Pak? Sama rekan saya. Tian Ananta. Tian Ananta. Ini yang pengacara terkenal nih di area Kemang Selatan, Bu ya? Iya. Kemang Selatan. Rayan nomor 99. Nomor 99. Tepatnya Gedung Piccadilly. Iya. Gedung apa, Pak? Gedung Piccadilly. Gedung Piccadilly, Jakarta Selatan, Kemang. Itu kalau misalnya orang mau kesini, hubungi itu kemana, Pak? Hubunginya bisa langsung Ya. datang ke Gedung Piccadilly. Ya. Jalan Kemang Selatan Raya. Ya. Nomor 99. Ya. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Atau coba menghubungi langsung Ya. ke nomor telepon 0812 0812. 8137 Ya. 3231. Oke. Dengan siap. dari Situmorang SH. Dengan Darius Situmorang SH. Situmorang Esa, orang Medan hebat ya. Orang Medan. Ya. Amin, Pak. Gimana, Pak, kita bincang-bincang tentang pengacara nih, Pak? Ini udah berdiri lama, Pak, yang kantor hukumnya? Kalau kita yang di Jakarta baru berjalan sekitar 2 tahun. 2 tahun ya? Nah, Ya. tapi yang di Bali kita punya pusat, Ya. ya, itu udah hampir berjalan sekitar mau 7 tahunan. Mau 7 tahun ya? Kalau sini di Kemang sini ya? Dan kita juga ada Baru 2 kantor hukum tahun. kita. Jadi kita punya kantor hukum yang Ya. di pusat satu, Ya. ya, tepatnya di Tukat Citarum. Ya. Terus yang kedua cabangnya ada di Gatsu, Ya. ya, Gatot Subroto Timur. Ya. Terus ada lagi satu lagi kita punya di sebentar Tekumar. Ya, itu cabang ya. Iya, Nah, Tekumar. pusatnya satu di Tukat Iya. Citarum. Iya. Nah, yang di Jakarta ini cabang dari Iya. Tukat Citarum, Iya. yang di Gedung Piccadilly. Ya, Piccadilly. Yang di Ya. Jakartanya. Iya. Terus yang di satu lagi di Pengalengan, Bandung. Iya. Kita juga ada di situ Iya. kantor pengacara yang cabangnya juga. Ya. Ini kita fokus ke pengacaranya nih, Pak. Boleh. Nah, konsentrasi itu dia apa, Pak? Ini kalau di kantor hukum pengacara Bapak? Konsentrasi kita semuanya ada. Oh, semuanya ada. Baik pidana, Baik pidana, perdata, PTUN, PTUN, terus tentang narkotika juga ada. narkotika. Ya. Ya. Terus tindak pidana korupsi juga Korupsi, ada. ya. Banyak, Pak. Semuanya Ya. kita ada di situ. Oke, siap. Sama legal corporate. Oh, legal corporate ya. Ya. Kasus hukum yang Bapak handle apa yang paling gede? Maksudnya Public figure ada? public figure, artis. Ya. Ah, Siapa namanya, Pak? kalau artis kita ada, Namanya siapa? ya. Salah satu kita pakai inisial aja ya. Inisial CG. CG. Sama satu lagi inisialnya itu yang DDS ya. DS ya? Dua Semangka. Oh, Dua Semangka. Ah. Oh, Dua Semangka ya? Ya. Oh, artis itu? Ya, artis itu. Yang penyanyi itu, Pak ya? Penyanyi itu. Kalau berarti dua itu ya? Hmm. Kalau yang pertama tadi inisialnya apa tadi, Pak? CG. CG itu kasus apa, Pak? Nah, itu kita punya klien juga itu artis itu. Kalau yang kita punya klien itu CG kasus ini tentang tindak pidana IT, Bang. Oh, IT ya? Iya. Oh, ITE ya? ITE. Iya. Dimana di situ kita punya klien, Iya. dia punya semacam percakapan WhatsApp itu Iya. disebarluaskan sama ada netizen lain. Oh, Gitu netizen loh. lain. Yang tidak sesuai lah Iya. dengan kita punya ketimuran dengan gitu ya. Iya. Dimana di percakapan tersebut dibilang klien kita ini segala macam lah. Iya. Nah, ini kita coba mengajukan upaya hukum, ya kan, Iya. ke klien kita ini. Iya. Dengan cara melaporkan kan, Iya. terkait tindak pidana IT ini. Iya. Nah, Iya. gitu. Nah. Berapa lama, Pak, kasusnya berjalan sampai clear? Kalau kasus kan, karena kasusnya ini kan prosesnya kan kita harus mengumpulkan barang-barang bukti terlebih Iya. dahulu, Iya. ya kan. Nah, supaya
supaya apa? Dengan adanya barang-barang bukti ini yang kita perkuat, Iya. maka laporan yang akan kita laporkan akan jadi menguatkan Iya. laporan tersebut kan gitu. Iya. Cuma karena bukti-buktinya masih kurang, kita masih memperlengkapkan Iya. bukti-buktinya tersebut gitu. Iya. 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 Hasilnya gimana, Pak? Yang terlapor? Belum ada ke situ. Oh, berarti Belum ada. Masih mempersiapkan bukti-bukti. Oh, berarti ini masih on progress ya? Yes, on Masih progress. on progress. Oh iya. Berarti ini masih on progress ya? Betul. Terus ini yang kedua nih, yang Dos Semangka itu kasus apa, Pak? Ya itu Dos Semangka itulah ya, nama apa namanya ya? Nama grup lah kalau nggak bilang, kalau nggak salah ya, Dos Semangka ini. Klien kita sih nama band CG. ya, CG. Kasus apa itu, Pak? Yang Dos Semangka itu? Sama itu undang-undang IT tadi. Oh, sama ya? Sama. Oh iya. Oh, iya. Berarti kalau yang lain apa lagi, Pak? Yang public figure? Public figurnya. Iya. Itu aja dulu yang kita sampaikan. Oh, iya. Nah, yang lain masih tahap penyesuaian ya. Iya. Legal corporate? Yang perusahaan gede? Legal corporate ini salah satunya kita coba memegang salah satu kita punya klien. Iya. Di mana klien kita ini ada di luar negeri. Iya. Ya. Di mana dalam kasus tersebut ada berupa pembagian harta waris. Iya. Yang mana klien kita ini patut diduga seharusnya dia menerima pembagian harta waris ini, tapi dia sampai detik ini ya, pembagian harta waris itu menurut dia belum adil. Dan kasusnya ini sudah ada di Pengadilan Negeri Bandung. Oh, Negeri Bandung ya. Dan sudah berjalan. Tinggal nunggu putusan selanjutnya. Kemungkinan sekitar bukan sekitar sih, kemungkinan ya Kamis depan lah ya. Rencananya itu. Berarti ini saya ngobrol ini adalah pengacaranya artis nih, artis top Dos Semangka sama yang tadi, Pak ya, yang inisialnya tadi nih. Berarti orang ini pengacara handal lah. Ya. Ini kita langsung get to the point aja, Pak. Misalnya nih yang nonton video saya ini punya kasus masalah tanah masalah apa ya? Mungkin kasus ya pidana ya, sama yang perdata kalau orang hukum bilang ya. Itu harus gimana, Pak? Nah, kalau kasus pidana, ya kita lihat dulu nih terkait masalah hukumnya, Pak. Contoh, misalkan dia diduga melakukan tindak pidana pencurian. Ya, tapi dia kan nggak merasa dia mencuri. Tapi ada patut diduga orang lain yang melakukan pencurian. Tapi karena pada saat itu dia ada di situ, ibu ke sana ya? Iya, lampu merah kanan. Mungkin diduga lagi sama oknum tersebut, ya kan? Ditangkap oleh polisi, ya kan? Langsung orang tersebut sebagai pelakunya, padahal bukan dia pelakunya, belum tentu dia pelakunya. Nah, di situ kan kita harus coba cari pembuktiannya, bagaimana supaya kasus tersebut jangan sampai nanti berkepanjangan. Nah, itu. Nah, kalau kasus perdata itu pidana tadi ya, pencurian. Kalau kasus perdata, kan perdata itu kan ada dua nih terkait masalah hukumnya. Ada gugatan perbuatan melawan hukum. Ada gugatan lawan prestasi. Oh, berarti itu ada dua ya? Dua. Nah, ini yang mana yang mau dipakai? Bisa dijelaskan satu-satu, Pak? Kalau perbuatan melawan hukum ada sesuatu yang memang dilanggar, ya, dari gugatan tersebut. Makanya ada perbuatan melawan hukum, di mana kita atau misalnya orang tersebut ya yang diduga gitu ya sebagai tergugat ya, yang digugat sama si penggugat, yang si penggugat ini merasa dia kok saya punya data-datanya kok di tanda kutip ya disebarluaskan ya tanpa ada pemberitahuan ke si penggugat, kan berarti kan ada sesuatu pelanggaran hukum di situ yang seharusnya tidak boleh kan disebar ya kan, atau tidak boleh diinformasikan kemana-mana, tapi ternyata kok sudah ada kan gitu, data tersebut disampaikan di mana-mana. Nah, itu harusnya nggak boleh. Itu perbuatan melanggar melawan hukum. Berarti yang kedua ya? Nah, yang pertama itu itu yang pertama. Ini sekarang kedua. Nah, yang prestasi. Yang prestasi itu terkait perjanjian. Perjanjian. Nah, apabila salah satu
ya baik itu debitur sama kreditur dalam melakukan suatu perjanjian tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka kedua belah pihak bisa untuk mengajukan gugatan uang prestasi terkait perjanjian tersebut. Contoh misalkan Bapak berutang sama si B, di mana si B ini yang Bapak kasih utang ini ternyata dia dalam perjanjiannya tidak memenuhi perjanjian tersebut. Akhirnya Bapak mengajukan gugatan uang prestasi ke pengadilan. Yang mana perjanjian tersebut sudah berlangsung berapa tahun, misalkan ada 10 tahun. Karena 10 tahun ini Bapak mencari si A ini nggak ketemu-ketemu, si B atau yang lainnya juga susah, makanya Bapak mengajukan uang prestasi di pengadilan negeri. Di mana domisili si tergugat tersebut berada gitu nantinya. Itu namanya uang prestasi. Yang penting timbulnya sengketa, Pak. Kalau ada yang gugatan ya. Terus? Udah itu Pak. Itu poinnya. Kalau kita itu langsung ke poinnya aja, Pak. Kalau masalah biayanya gimana? Bahkan biarkan kita kan harus open bayar. Kita. Kalau masalah biayanya gimana? Kalau biaya memang kita ada namanya itu biaya, ada jasa hukum. Jasa hukum biaya operasional fee-nya, sama sukses fee nantinya setelah penyelesaian kasus selesai. Nah, kalau untuk jasa hukum, itu kesepakatan dari para pihak. Misalkan saya menawarkan Bapak jasa hukum saya sekian juta. Ya kan, kalau Bapak menyetujuinya berarti kita lanjut. Kalau nggak lanjut berarti ya susah gitu. Berarti nggak ketemu kalau nilainya nggak ada gitu. Atau misalkan Bapak punya nilainya sekian. Ibu lurus ya? Terus dari kita menawarkan ya udahlah, karena Bapak punya kesanggupan sekian, akhirnya kita menyetujui. Berarti perjanjian jasa hukum kita gitu. Perjanjian jasa hukum kita itu berarti lanjutkan gitu ya. Kita jalanin. Nah, itu di luar dari yang lain. Misalkan operasional kita nih sukses. Operasional kita ini fee-nya ini kan beda sama jasa hukum. Operasional ini kita menyangkut kita punya kegiatan nanti di luarnya. Salah satu misalkan ada perkara gugatan, kita mendaftar gugatan, itu jadi ada uang kesana juga untuk mendaftar gugatan ataupun yang lain-lain nanti gitu loh. Nah, kalau sukses fee itu terkait nanti permasalahan hukum yang kita kerjakan ini selesai kan itu. Berapa pembagiannya nanti gitu, Pak. Itu kalau apa itu? Saya mau tanya. Yang cara pembayarannya gimana, Pak? Biasanya itu pakai termin nggak? Kalau memang kesanggupannya klien pakai termin ya kita termin ya. Tergantung kemampuan klien aja. Misalkan Pak saya terminnya 2 kali pembayaran, ya boleh, nggak apa-apa. Termin 2 kali pembayaran. Yang penting kesanggupan klien mau gimana? Berarti yang 2 kali pembayaran bisa, nggak apa-apa. Maksudnya itu gimana, Pak? Misalkan pembayaran pertama sekian, nanti pembayaran kedua nanti setelah selesai ya? Belum selesai. Nanti setelah jarak waktu dari pembayaran pertama, misalkan 2 minggu atau 3 minggu baru dibayar seluruhnya. Ada waktunya, Pak, bukan sampai penyelesaian selesai, perkara selesai enggak. Enggak ya? Ada PBH ya, Pak? Ada juga PBH-nya. Apa itu PBH? Pusat Bantuan Hukum Bali. Orang yang kurang mampu. Iya, itu. Bisa dijelaskan enggak? Apa namanya tadi? Pusat Bantuan Hukum Panglima Hukum Bali atau disingkat PBH. PBH ya? Panglima Hukum Bali. Panglima Hukum Bali. Nah, itu bisa dijelaskan secara singkat, Pak. Nah, kalau yang itu khusus ya. Orang-orang yang tidak mampu. Mungkin masalah ada kenalan sama masalah finansial ya. Itu loh, Pak, intinya yang kurang mampu ya, yang nggak ada finansialnya. Itu kalau yang ini itu hubungnya itu kemana Pak kalau yang ini? Sama tadi, sama ya? teman saya tadi, sama kantor tadi. Kantor tadi. Sama juga, yang di Piccadilly ya. Piccadilly ya. Kemang Jaksel. Jalan Kemang Selatan Raya nomor 99 Jakarta Selatan. Intinya ini para penonton My TV Channel, kalau Anda punya masalah hukum, baik kasus hukum apa aja, Pak ya? Perceraian, sengketa, masalah waris. Itu semuanya ada. Ini bisa komen di bawah. Ini bisa hubungi nomor yang ada di bawah deskripsi video. Ada yang mau ditambahin, Pak? Jadi gini, untuk para pencari keadilan, yang memang butuh untuk pendampingan advokat atau kuasa hukum, silakan menghubungi kami di Togar Situmorang Law Firm, Jakarta, Jalan gedung yang beralamat di Gedung Piccadilly, Jalan Kemang Selatan Raya nomor 99 Jakarta Selatan. Juga kalau misalkan ada orang yang butuh
terkait masalah hukum yang memang kurang mampu, silakan datang ke PBH. Pusat Bantuan Hukum Panglima Hukum Bali. Yang beralamat di Gedung Piccadilly, Jalan Kemang Selatan Raya nomor 99, Jakarta Selatan. Kalau misalnya orang mau hubungi lewat WhatsApp itu nomor WhatsApp ini sama aja. Nomor telepon WhatsApp ada di sini. Nomornya berapa, Pak? Sama 0812 8137 3231. Itu ada WhatsApp juga. Nama itunya ada channel YouTube? Channel YouTube kita ada Satria Hukum. Satria Hukum ya? SATRIA. Satria Hukum. Hukum ya? Email ada, Pak? Email ada dari situmorang.ds@gmail.com. Dari situmorang@gmail.com. Dari situmorang.@gmail.com. Ya. Apa lagi, Pak? Paling itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ya, jangan lupa nonton channel YouTube. Apa namanya? My TV channel. Dan juga nanti jangan lupa nonton juga YouTube channel Satria Hukum. Satria Hukum ya. Salam sehat buat kita semuanya dari Satria Hukum dan Officium Nobel. Ibu mau kasih salam? Ibu kenalin dulu dong. Dengan kita punya rekan yang bernama. Ini ada klien kita nih. Klien kita. Ibu Dian. Ibu Dian nih. Ini adalah itu pengacara hebat nih. Udah gitu aja. Cukup, Bang. Cukup ya. Thank you, Bang. Sama-sama. Sukses selalu. Bye-bye. Ibu, bye-bye.